Pagi itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup, seolah membawa kabar yang telah lama ditunggu. Di teras rumah yang dulu sederhana, yang hanya beralaskan tikar, yang pernah hampir dihentikan, kini berdiri papan kecil di depannya. Rumah belajar Raka. Tulisan itu sederhana, namun penuh makna, penuh perjuangan, dan penuh air mata yang tak terlihat. Hari demi hari berlalu, anak-anak datang semakin banyak, bukan hanya dari satu kampung, tapi dari desa sebelah, bahkan ada yang rela berjalan jauh, demi bisa belajar. Pak, aku diajak teman, Pak, aku juga mau belajar di sini. Suara-suara itu memenuhi ruang, membawa semangat, yang dulu sempat padam. Kini, Pak Raka tidak lagi sendiri. Ada beberapa relawan, ada Denny, dan bahkan, beberapa pemuda desa mulai ikut membantu. Mereka mengajar, mereka belajar, dan mereka tumbuh bersama. Orang tua mulai tersenyum, anak-anak mulai percaya diri, nilai-nilai di sekolah mulai meningkat. Namun yang paling terasa, bukan angka, bukan nilai. Melainkan, semangat belajar yang kembali hidup. Anak saya sekarang rajin belajar, dulu susah disuruh, sekarang malah minta belajar. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Pak Raka, itu adalah kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Suatu siang, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Selamat siang, apakah ini Pak Raka? Iya, saya sendiri. Kami dari Dinas Pendidikan, ingin bertemu dengan Bapak. Pak Raka terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Dulu, ia dipanggil karena diberhentikan. Kini, ia dipanggil kembali. Namun kali ini, rasanya berbeda. Hari itu tiba, Pak Raka melangkah masuk ke kantor dinas. Langkahnya pelan, namun pasti. Di dalam ruangan, beberapa pejabat sudah menunggu. Pak Raka, kami sudah mengikuti perkembangan Bapak. Ia hanya menunduk, rendah hati, seperti biasa. Kami ingin jujur, apa yang Bapak lakukan, adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh banyak orang. Kalimat itu sederhana, namun membuat dada Pak Raka terasa penuh. Dan, kami ingin memberikan kesempatan. Suasana menjadi hening, seakan waktu berhenti. Kami ingin Bapak kembali mengajar, secara resmi. Pak Raka tidak langsung menjawab. Ia diam, menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena ia tidak ingin, tapi karena ia mengingat semuanya. Hari saat ia diberhentikan, hari saat ia pulang dengan hati hancur, hari saat ia hampir menyerah. Semua itu, terlintas kembali. Terima kasih, suaranya pelan, namun jelas. Tapi, saya ingin tetap di sini. Semua terkejut. Di tempat kecil ini, bersama anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Ia menarik napas dalam-dalam. Kalau boleh, biarkan saya mengabdi dengan cara saya. Ruangan itu kembali sunyi, namun bukan sunyi yang kosong. Sunyi, yang penuh makna. Seorang pejabat tersenyum kecil. Kalau begitu, kami yang akan mendukung tempat ini. Dan sejak saat itu, Rumah Belajar Raka, resmi diakui. Pak Raka bukan lagi sekadar guru honorer, bukan lagi nama yang pernah dihapus. Ia kini menjadi simbol ketulusan, keteguhan, dan pengabdian tanpa syarat. Banyak orang datang, ingin belajar, ingin meniru, ingin membantu. Namun Pak Raka tetap sama. Sederhana, tenang, dan tulus. Suatu sore, seorang anak kecil datang menghampiri. Pak, aku mau jadi guru, kayak Bapak. Pak Raka tersenyum, matanya hangat. Kenapa? Karena Bapak, nggak pernah ninggalin murid. Kalimat itu, menembus hatinya. Lebih dalam dari apapun. Waktu terus berjalan, tahun berganti, anak-anak tumbuh dewasa. Namun satu hal, tidak berubah. Nama Pak Raka, tetap hidup. Bukan di papan data, bukan di daftar pegawai. Tapi, di hati setiap muridnya. Ia pernah dihapus, pernah dianggap tidak penting, pernah kehilangan segalanya. Namun ia tidak berhenti. Karena ia tahu, menjadi guru bukan soal status, bukan soal gaji, bukan soal pengakuan. Menjadi guru, adalah tentang hati. Dan hati, tidak bisa dihapus.